Mengeluh, menggerutu, dan bersungut-sungut adalah reaksi spontan yang seringkali terungkapkan dari orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, apalagi ketika diperlakukan tidak adil. Atau saat penderitaan melanda hidup, dia merasa hidup ini tidak adil. Mengapa dia menderita dan ada orang lain yang terus berbahagia? Atau mengapa dia susah sementara ada orang yang bersenang-senang di atas kesusahannya. Dan berbagai macam kecamuk di dalam diri dan hati itu terungkapkan lewat gerutu, keluhan, dan sungut-sungut yang bisa jadi ujaran-ujaran umpatan pun muncul. Namun dengan mata iman dan kekuatan bijaksana yang dari Tuhan, maka segala keluhan, gerutu, dan sungut-sungut itu dapat teratasi. Tentunya memang bukan instan atau secara otomatis berubah. Memang pada saat ketika perasaan kita sedang berkecamuk dan perasaan buruk itu melanda, kita butuh ada orang yang berempati dan menerima dan memahami kita. Namun, kekuatan yang dari Tuhan, yaitu hikmat-Nya yang memenuhi hati kita, membuat kita mampu bereaksi dengan tepat, dengan cara yang benar, terungkapkan juga dengan bijak dan tidak sembarangan. Dan karena itu, rahasia untuk supaya gerutu kita, sungut-sungut, dan keluhan kita itu teratasi. Satu kata penting yang merupakan ciri orang yang bijak adalah bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya dengan sekutu yang berangkat dari hati yang takut akan Tuhan, maka gerutu kita diganti menjadi hati yang lega, menerima segalanya dengan kekuatan hikmat dari Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Kali ini dari 2 ayat di dalam kitab Injil. Pertama Matius 20 ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Lalu satu lagi dari Yohanes 6 ayat yang ke-43, jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Dua bagian sabda Tuhan yang dibacakan konteksnya memang berbeda, tapi dua-duanya ada sikap sungut-sungut yang muncul. Yang pertama di dalam Matius 20 digambarkan bagaimana ada orang-orang yang memperkarakan masalah upah. Mereka merasa tidak adil ketika ada yang bekerja lama tetapi upahnya itu sama dengan orang yang bekerja sebentar. Waktu singkat tapi upah sama banyak dengan yang bekerja waktu panjang. Dan sikap ini dianggap sebagai sikap tidak adil. Dan lewat kisah ini Yesus ingin mengajarkan tentang pengertian mengikut Tuhan yang bukan semata karena upah, tetapi berdasarkan kesepakatan. Dikatakan lebih lanjut lagi bahwa si tuan itu mengatakan, "Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah." Inilah yang menegaskan kepada kita tentang kesepakatan, yang menandakan perlunya ada sebuah persekutuan. Tidak mungkin orang sepakat tanpa bersekutu, atau tidak mungkin orang bersekutu tapi tidak ada kesepakatan. Kalau bersekutu tanpa kesepakatan berarti mungkin bisa jadi itu hanya formal belaka tanpa ada hubungan yang terjalin. Lalu kemudian yang kedua, di dalam pesan Yesus yang menegur orang-orang yang bersungut-sungut pada waktu itu dalam konteks makanan. Kalau tadi upah dalam Yohanes pasal 6, ini bicara tentang makanan. Yaitu ketika mereka begitu rindu mengikut Yesus setelah Yesus melakukan sebuah mujizat yang memberi makan buat begitu banyak orang dengan roti yang tadinya jumlahnya sedikit menjadi banyak. Dan lalu kemudian di situ ada sebuah pernyataan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Dan ini yang membuat orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut, memperkarakan roti itu. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti yang turun dari sorga." Dan mereka menjadi marah, menggerutu, bersungut-sungut, bercampur dengan iri hati dan marah karena menganggap Yesus menghujat Allah dengan mengatakan dirinya sebagai roti hidup dari surga.
Sungut-sungut orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah sebuah gerutu, sebuah sungut-sungut yang merasa bahwa apa yang Yesus katakan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi di balik itu juga ada perkara masalah roti, yaitu masalah kebutuhan hidup. Dan bukankah ini yang menyebabkan sumber sungut-sungut kita di hari ini ketika kebutuhan pangan kita setiap harinya itu menjadi makin berkurang dengan penghasilan dan pendapatan yang makin dikurangi dari perusahaan tempat kita bekerja. Atau kondisi yang sedang sulit, ekonomi yang sedang melemah hari ini, membuat kita tidak dapat menikmati makanan yang lebih banyak atau yang sama seperti dulu pada saat kemakmuran itu sedang datang melanda hidup kita. Dan kedua sikap sungut-sungut ini adalah kedua sikap yang menjadi contoh di dalam sabda Tuhan dalam kitab suci, dan Yesus dengan tegas mengatakan jangan kamu bersungut-sungut. Keduanya ingin mengajarkan kepada kita tentang betapa sungut-sungut, gerutu, mengeluh itu sebenarnya tidak ada gunanya selain hanya pelampiasan rasa. Tidak ada gunanya karena dengan bersungut-sungut sesungguhnya masalah kita tidak akan selesai. Juga dengan menggerutu, problem hidup kita tidak makin berkurang. Sebenarnya Yesus di dalam mengajarkan tentang jangan bersungut-sungut itu berangkat dari bijaksana dan hikmatnya untuk membuat orang-orang percaya itu hidup di dalam praktek hikmatnya setiap hari. Sambil menyadari bahwa orang bijak pada dasarnya tidak suka menggerutu, apalagi bersungut. Kenapa? Karena orang bijak yang disebutkan hatinya takut akan Tuhan, ia lebih suka bersekutu. Dia lebih rindu adanya kesepakatan dengan Tuhannya melebihi segala masalah-masalah yang berat yang melanda hidupnya. Dia begitu haus untuk bersekutu dengan Tuhannya, dan ini juga yang Yesus tegur kepada orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut. Karena mereka justru bersekutu dengan roti, makanan mereka, tapi tidak bersekutu dengan Sang Pemberi roti, yaitu Tuhan mereka. Dan orang yang bijak adalah orang yang bukan saja begitu rindu selalu bersekutu, tetapi berpribadi penurut. Dan ini yang tampak di dalam dua kisah tadi. Para pekerja yang menagih upah lebih besar daripada orang yang bekerja waktunya singkat itu adalah pribadi pemberontak yang sama sekali tidak bisa menurut. Saya harus dapatkan lebih, padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk 1 dinar 1 hari. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi yang sama sekali tidak ada pribadi penurut sekalipun mereka mengaku diri sebagai umat pilihan Allah yang belajar Alkitab, belajar Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan, tapi pribadi mereka bukan pribadi penurut. Kita ketemu lagi hari ini bahwa dua sikap atau dua sifat orang bijak adalah suka bersekutu dan berpribadi penurut. Karena itu mari kita terus tingkatkan dan tumbuhkan terus semangat bersekutu itu. Makin bijak kita, makin kita rindu untuk dekat dengan Tuhan, makin takut akan Tuhan, dan makin kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Tidak lagi mau memberontak, tidak lagi kemudian menolak apa yang terjadi, tetapi menurut bahwa di balik apapun yang terjadi Tuhan sedang berkarya dan sedang melakukan rencananya buat hidup setiap kita. Karena itu tetaplah terus hidup bersekutu, jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah yang dibukakan hari ini. Entah di gedung-gedung ibadah atau melalui berbagai macam media-media untuk kita bersekutu. Nikmati itu dan lakukan itu dengan segala macam metode dan cara. Agar gerutu kita tergantikan dengan sekutu kita bersama Tuhan. Dan sungut-sungut kita diubah karena kita mau jadi pribadi-pribadi yang penurut kepada Tuhan. Sesuai dengan hikmat Tuhan yang berangkat dari takut akan Tuhan. Selamat berjuang lagi, jangan menyerah kalah, terus rindu bersekutu, terus hidup di dalam kedekatan pribadi dengan Tuhan. Katakan bahwa memang ku ingin selalu hidup bersamamu, bersekutu denganmu setiap saat, karena itulah kekuatanku. Selamat bersekutu, selamat menurut Tuhan, dan hidup di dalam jalannya. Semangat terus berjuang lagi. Tuhan memberkati. Amin.